Oke guys, jadi kali ini gue bakalan updatein ke kalian perihal update terbaru dari Radio Caca. Ini fokus banget buat holders Radio Caca. Ada beberapa update yang gue harus sampaikan kepada kalian. Jadi simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Jadi gue harap kalian sehat selalu, fit fun pastinya. Dan buat kalian yang baru gabung di channel gue, jadi channel gue tuh adalah channel di mana kamu bisa dapat belajar perihal dunia cryptocurrency, dan di sini juga kamu banyak belajar perihal sudut pandang, pola pikir, pelatihan mental, dan pastinya gue bener-bener nekanin ke kalian jangan terlalu FOMO dan jangan terlalu rakus. Gue bener bimbing kalian, oke? Dan pastikan kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan kalau kalian lihat di layar handphone kalian, gue ngadain giveaway menuju 50.000 subscriber. Dan syaratnya gampang banget, kalau kalian mau ikutan tinggal subscribe dan follow Instagram gue. Dan kalian bakalan dapetin 10 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Masing-masing bakalan dapetin 2 juta rupiah gitu. Oke, jadi apa aja sih sebenarnya updatean terbaru daripada si Radio Caca ini guys. Jadi Radio Caca ini yang pertama kita melihat dari segi holdersnya. Jadi holdersnya dari segi pengikutnya di dalam Twitter itu sendiri dia 593.470 dan dia berdomisili di Dubai. Dan gue udah pernah bahas bahwa ternyata kebanyakan bisnis yang memang berkembang itu kebanyakan stay-nya di Dubai, karena pertama di Dubai itu keamanannya bagus, apalagi yang kedua dari segi aksesnya itu adalah zona bebas. Jadi zona bebas itu dalam artian kamu bisa apa aja kamu bisnis kamu bangun di sana itu semua bisa diterima gitu, nggak ada peraturan terlalu ketat gitu. Dan yang ketiga di sana tuh bebas pajak gitu guys. Jadi makanya tuh kebanyakan kalau perusahaan-perusahaan yang sudah rilis gitu atau expert ya pasti larinya tuh ke Dubai gitu. Misalkan kayak Binance saya sekarang di Dubai gitu. Dan Radio Caca juga gitu. Oke, terus apa lagi yang gue harus updatein ke kalian? Yang pertama gue harus tekankan ke kalian sebenarnya adalah pencapaian daripada si Radio Caca itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kalian melihat di sini Radio Caca tuh sudah kalau misalkan kita lihat nih, jadi Radio Caca tuh sudah bekerja sama dengan para universitas yang ada di berbagai kalangan dunia. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi Radio Caca dengan dari tanggal bulan Mei 2021 sampai sekarang dia sudah bekerja sama dengan 15 universitas. Dan secara basic yang gue pelajari daripada si Radio Caca ini, memang dia marketnya, jadi market tokennya itu benar-benar yang pertama adalah user game, karena memang itu yang pertama game Metamon-nya. Yang kedua memang benar-benar marketnya itu yang ditujukan orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang berpendidikan gitu. Makanya dia selalu bekerja sama dengan para universitas ternama gitu kan gitu. Dan yang ketiga adalah Radio Caca benar-benar mau fokus kepada orang yang lebih dominan kepada dunia metaverse seperti itu guys. Jadi ada 3 yang dia benar-benar menjurus banget gitu terhadap marketnya. Jadi kenapa harus ada market sih di setiap plan itu? Jadi kalau misalkan kalian membuat suatu produk terus kalian nggak mau menjual kepada halayak umum gitu kan, itu bakalan susah. Nah, tapi kalau misalkan kamu punya produk, tapi kamu menjurus spesifik kepada orang-orang tertentu, nah itu adalah market kamu. Dan kebanyakan dia bakalan repeat order terus gitu, dia bakalan beli. Makanya kebanyakan dari kita, para holders nih gitu kan, pasti kalau misalkan lagi turun banget harganya, pasti kita beli dong dengan harga yang sangat murah meriah gitu kan. Bener gak sih? Ya iya, itu pasti bener kayak gitu. Karena sih kita namanya repeat order jadinya gitu, karena kita suka projectnya bagus, tokennya bagus, meski memang kalau dilihat dari harga sekarang ya anjlok habisan gitu kan. Bahkan dana gua aja secara pribadi yang udah berapa gua masukin di Radio Caca itu bener-bener hampir habis gitu. Gue kaget gitu kan, aduh apalagi kalian yang banyak nyangkutnya di harga 162. Coba kalian tulis di kolom komentar kalian tuh belinya harga berapa Radio Caca ini, dan dan berapa nominalnya, dan kalian masih nyangkut gak di harga sekarang gitu.
Silahkan tulis di kolom komentar. Dan yang kedua adalah yang gue mau updatein ke kalian adalah dia mengupdate tentang step daripada si Metamon itu sendiri. Jadi ada pembaruan pulau Metamon. Yang pertama adalah dia harus memverifikasi 2 langkah. Terus biaya perdagangan untuk pasar dalam gamenya itu 2% untuk pembelian kembali atau pembakaran Metamon telurnya itu. Jadi ini lebih ke user anak-anak Metamon lah, anak-anak gamers gitu. Terus apalagi yang gue harus sampaikan update terbarunya. Oke, jadi ini kemarin ya. Oke. Terus nah ini dia udah diumumkan yang baru lagi adalah dia bekerja sama dengan Boiler Blockchain. Jadi ini tuh benar-benar yang gue tadi bilang ya. Jadi Radio Caca tuh benar-benar spesifik marketnya lebih pro kepada para anak-anak berpendidikan gitu. Dan kenapa? Karena sejatinya Radio Caca ini menarget. Jadi gini, Radio Caca tuh kan sebenarnya adalah base-nya lebih ke menuju ke Mars kan. Jadi endingnya nanti gue yakin nih, ini pasti bakalan Radio Caca dijadikan sebagai ikon untuk menuju ke Mars yang bekerja sama dengan Elon Musk tentunya gitu kan. Karena kita udah tahu bersama bahwa project ini tuh digarap sama Max, ibunya Elon Musk sendiri gitu. Jadi otomatis menurut gue secara pribadi ini adalah langkah awal untuk lu tahu nggak sih cara apa sih namanya, cara marketing yang orang tuh misalkan orang udah biasa lihat si siapa namanya pemain avatar daripada Radio Caca memakai alat-alat yang NASA sering lakukan pergi ke luar negeri, keluar angkasa gitu kan. Nah itu karena kita udah sering banget lihat seperti itu di Radio Caca segala macam, dan akhirnya ending daripada itu adalah yaitu orang bakalan diajak yaudah kamu udah selesai main gamenya apalah segala macam, gimana kalau gue ajak bener-beneran ke Mars. Nah makanya kalau kita kembalikan lagi, jadi Radio Caca itu dengan Elon Musk sebenarnya ada sangkut pautnya, ada kaitannya sendiri. Itu menurut gue secara pribadi ya, persepsi gue. Karena kenapa ya? Apalagi si Elon Musk memang dia bakalan cita-citanya bakalan ada wisata menuju Mars. Itu targetnya si Elon Musk tuh itu. Ngeri nggak? Ngeri banget menurut gue adalah ini sesuatu hal plan yang benar-benar sampai kita sadari tapi endingnya bakalan ke situ. Itu kembali lagi itu persepsi gue. Dan makanya gue kalau misalkan lu tanya, bang, jadi menurut lu gimana? Jadi apakah Elon Musk bener-beneran turut andil di project apa namanya? Project si Radio Caca? Menurut gue iya, bener. Jadi ide mungkin atau marketing segala macam, dan lu tahu sendiri kan, otak orang para apa ya, pencari uang tuh bener-bener liar guys. Jadi tapi mereka tuh suka di balik layar, menurut gue seperti itu ya. Jadi orang nggak mau tahu, akhirnya di backup oleh si ibunya Max ini. Jadi kayak dipasang, ya udah bu kamu pasang aja badan kamu di situ, tapi ide-idenya aliran-alirannya nanti gue CS-an sama si Campencau, gue CS-an sama si Tron, gue CS-an sama Cardano atau segala macam dan lain-lain seperti itu. Jadi ini sebenarnya adalah suatu kabar bahagia buat kita semua. Dan oh iya gue lupa, jadi updatean keempat yaitu adalah Radio Caca sudah melakukan pembakaran yaitu 1.180 Radio Caca, dan itu menurut gue adalah suatu hal yang banyak. Dan gue mau ngasih tahu kalian lagi bahwa updatean terbaru daripada ini sekarang bulan Maret ya. Jadi bulan Maret ini itu diverifikasi, disampaikan akan launching yaitu USM Metaverse gitu kan. Jadi kita tunggu aja sebenarnya, semoga aja dengan hal itu membuat daripada project Radio Caca ini semakin semakin bagus. Habis itu harga tokennya, harganya juga semakin tinggi di bulan Maret ini. Harapan gue seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian bilang, bang target plan logisnya berapa? Menurut gue logisnya di angka 60. Ya itu logisnya di angka 60 di bulan Maret ini. Cuman nggak tahu apa yang kejadian, mungkin atau malah tuh lebih kurang daripada itu atau lebih, ya kita tinggal lihat aja dulu gitu. Seperti itu aja pembahasan updatean daripada si Radio Caca. Jadi para holders Radio Caca, menurut gue ini adalah imun baru atau kayak semacam vitamin baru buat kalian untuk agar
bisa tetap semangat untuk nge-hold daripada si Radio Caca. Karena mau kalau kalian cut loss pun juga agak susah karena kalian pasti udah nyangkut dalam banget, rugi dalam banget gitu di Radio Caca ini gitu. Bayangin aja kalau misalkan lu beli 162, 150, 130, 110, 80, 60, 70, 60, 40, itu kalian masih nyangkut banget woi. 30 masih nyangkut juga. Wah, kacau. Jadi ya kalian ya harus gua kasih sekarang sertifikat holders buat kalian. Karena ini dalam keadaan darurat banget gitu. Seperti itu aja, tapi kalau misalkan kalian bilang projectnya bagus untuk plan Radio Caca, menurut gua adalah bagus banget sumpah. Projectnya dan plan investasinya menurut gua bagus. Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini dan enjoy dengan keadaan market sekarang dan pastikan silakan sebelum kalian close video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan berita dari update channel ini dan pastikan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.